Selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Minggu lalu saya berikan daftar yang saya himpun dari Alkitab, 18 ayat yang menuliskan kotanya Allah, Yerusalem yang kudus, dalam kaitan dengan perjalanan sejarah ya. Dan mayoritas ayat-ayat itu menuliskan tentang hubungan Yerusalem dalam kaitan kerajaan 1000 tahun damai nanti ketika Yesus bertahta di dunia ya akan memerintah di Yerusalem. Yerusalem tidak saja menjadi ibu kota negara Israel, tapi akan menjadi ibu kota seluruh dunia. Kita akan lihat. Nah, dari 18 ayat yang saya bagikan, saya percaya jemaat sudah baca. Saya ingin membahas dua saja di antaranya yang memang terkait langsung dengan keberadaan Yerusalem sebagai ibu kota pemerintahan di mana Yesus bertahta dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jadi dari 18 di daftar teks Alkitab saya akan ambil nomor 1 dan yang terakhir nomor 18 ya. Kita akan mulai dari ayat ini yang pertama ya dari daftar kemarin. Saya ambil dari Yehezkiel pasal 48 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Ya. Yehezkiel 48 ayat 35 ini adalah ayat terakhir dalam kitab Yehezkiel ya, dalam nubuatan yang dibukakan Allah kepada Nabi Yehezkiel, perjalanan bangsa Israel mengalami turun naik seperti biasa, ya, siklusnya demikian karena ketegar-tengkukan mereka. Tapi di akhir kisah, kota itu, Yerusalem, dikukuhkan keberadaannya, eksistensinya dengan namanya yang diberikan oleh Tuhan sendiri ya. Tuhan hadir di situ, penjelasannya. Kata Tuhan hadir di situ berasal dari bahasa Ibrani YHWH Shama ya, atau hadirat YHWH. Itu Tuhan hadir di situ, Tuhan ada di kota itu, Tuhan ada di Yerusalem, Tuhan menguasai kota Yerusalem. Jadi kalau minggu lalu saya sempat bagikan, kalau kita berbicara kota paling aman di dunia yang bisa kita sebutkan, kita bisa dengan iman mengatakan itu adalah Yerusalem ya. Loh, bukannya sedang ada perang di sana. Tapi dengan penegasan ini di ayat terakhir kitab Yehezkiel, Tuhan hadir di situ. YHWH Syamah. Jadi kalau kita berbicara gunungnya yang kudus, kota kudus Allah, Yerusalem, Allah ada di situ. Allah tinggal di situ ya. Bait Allah ada di sana. Jadi kalau kita katakan Israel tidak mungkin jatuh ke tangan musuhnya, walaupun nanti seketika Tuhan izinkan musuh memasuki Israel, menguasai Israel, tapi pada akhirnya Tuhan akan merebutnya kembali, gitu ya. Jadi YHWH Syamah, kemuliaan Allah yang meninggalkan Yerusalem yang dikisahkan dalam Yehezkiel pasal 8 sampai pasal 11, satu ayat saja kita baca, Yehezkiel 11 ayat 23 ya. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dalam pemberontakannya, bangsa Israel termasuk penyembahan kepada berhala, kemuliaan Tuhan akhirnya meninggalkan bait Allah, meninggalkan kota Yerusalem ya. Kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota Yerusalem, lalu hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Ini menunjuk kepada Bukit Zaitun ya. Jadi ketika kemuliaan Tuhan meninggalkan Yerusalem, kemuliaan itu hinggap di Bukit Zaitun. Kita tahu bahwa Bukit Zaitun itu tempat di mana Yesus terangkat ke sorga. Nanti ketika Yesus datang yang kedua kali menjejakkan kaki di bumi, maka Yesus akan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Saat itulah kemuliaan Tuhan yang meninggalkan Yerusalem hinggap di Bukit Zaitun akan datang lagi lewat kedatangan Yesus yang kedua, lalu kemudian memasuki Yerusalem, mengadakan pembersihan di sana, pemulihan di sana termasuk bait Allah.
Itu ya, kemuliaan yang sempat pergi akan kembali. Ini poin yang kedua, telah kembali. Nah, peristiwa kembalinya kemuliaan Allah, kemuliaan YHWH lewat datangnya Sang Raja di atas segala Raja Yesus Kristus itu dicatat dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 dinubuatkan oleh Yesaya. Kita baca ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Ini berbicara tentang gerbang kompleks Bait Allah, bukan gerbang kota Yerusalem ya. Lalu Tuhan YHWH berfirman kepadaku, pintu gerbang ini, pintu gerbang yang menghadap ke timur ya, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan YHWH Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Jadi dalam nubuatan Yehezkiel, Tuhan berkata kepada Yehezkiel, gerbang Bait Allah yang menghadap ke timur harus tetap tertutup karena akan dipakai oleh Yesus pada kedatangan yang kedua, dan bersama dengan kedatangan Yesus kembalilah kemuliaan Allah yang sempat meninggalkan Yerusalem itu ya. Jadi poin terakhir, dengan catatan atau nubuatan ini maka semua janji-janji yang Allah buat bagi Israel dalam perjanjian Abraham, perjanjian keimaman, perjanjian Daud, dan perjanjian baru, di mana kita sebagai cabang yang dicangkokkan atau tunas yang dicangkokkan dimasukkan di situ, ya, berkat dari keturunan Abraham bagi bangsa-bangsa, keselamatan bagi kafir non-Yahudi, itu semua digenapi ya. Jadi ayat terakhir dalam kitab Yehezkiel ini menyatakan puncak sekaligus akhir sejarah bangsa Israel, yaitu kembalinya hadirat Allah. Indah kan? Sejarah perjalanan bangsa Israel sesuai dengan perjanjian yang Tuhan adakan dengan Abraham di awal. Dan ini sudah Tuhan rancang-rancangkan dari masa lalu di kekekalan ya, sebelum dunia dijadikan. Tuhan akhiri, Tuhan genapi oleh Tuhan sendiri, YHWH sendiri yang memastikan penggenapan semua perjanjian ini. Dan begitu indahnya perjalanan sejarah Israel yang kita kenal sebagai bangsa tegar tengkuk ya. Sepanjang sejarah, sepanjang perjalanan sejarahnya menolak Yesus, pada akhirnya mereka menerima Yesus. Yesus datang, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, lalu memasuki Yerusalem dan memasuki Bait Allah. Bersama dengan Yesus, kemuliaan yang sempat meninggalkan Israel kembali kepada mereka. Jadi seal ya, digenapi perjanjian Allah dengan Israel, dan di dalamnya digenapi pula perjanjian dengan gereja Tuhan yang mencakup semua orang kudus seluruh dunia, termasuk non-Israel, termasuk kita. Jadi kita mengucap syukur buat penggenapan atau buat nubuatan ini yang nanti akan digenapi di akhir zaman. Itu ayat yang pertama. Jemaat ingat-ingat, nama kota Yerusalem diberikan oleh Allah YHWH Shammah. Tuhan hadir di situ. Melawan Israel adalah melawan Allah yang benar, satu-satunya Allah. Berani? Ya. Lalu teks yang kedua, saya ambil dari Zakaria pasal 8 ayat 21-23 ya. Tapi saya bagi dua. Sekarang ayat 21 dan 22, nanti kita lihat ayat 23. Saya bacakan, Zakaria 8 ayat 21-22. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Ini kejadian dalam kerajaan 1000 tahun damai ketika digenapkan ya Yerusalem sebagai YHWH Shammah. Yesus duduk bertahta di sana. Ini akan terjadi penjelasannya. Israel yang telah dipulihkan dalam kemuliaan Millennial Kingdom akan menjadi alat yang olehnya seluruh dunia diberkati. Perjanjian dengan
Abraham ya dari awal. Bandingkan Yesaya 2 ayat 2 sampai 4, lalu Mika 4 ayat 1 sampai 5 ini berbicara tentang hal yang sama. Kondisi Yerusalem, kondisi bangsa Israel dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kaum kafir dari seluruh penjuru dunia akan datang ke Yerusalem untuk menaikkan permohonan kepada Tuhan. Ini menunjukkan keselamatan bagi seluruh bangsa dalam Millennial Kingdom, menggenapi Mazmur 122. Saya kasih catatan ayat-ayatnya, silakan jemaat baca. Kalau saya baca semua, waktunya tidak akan mencukupi ya. Jadi demikianlah kondisi bangsa Israel. Kristus memerintah atas mereka, berpusatkan di Yerusalem, kota yang diberi nama YHWH Shammah itu. Ya. Dan demikian gilang gemilang, pancaran cahaya kemuliaan Allah dengan keberadaan Yesus duduk di tahtanya di sana. Ini membuat negara-negara kuat, bangsa-bangsa kuat dari seluruh penjuru dunia akan datang ke Yerusalem ya untuk menaikkan permohonan kepada Tuhan. Sekali lagi nanti kita akan lihat bahwa memasuki Millennial Kingdom yang tidak percaya kepada Yesus akan dibinasakan semua. Ingat ya, dalam akhir peperangan Armageddon, berarti memasuki Millennial Kingdom itu populasi yang memenuhi bumi adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus ya, kepada Allah. Dan Israel dijadikan alat untuk memenangkan banyak bangsa, walaupun nanti dalam perjalanan 1000 tahun damai Tuhan izinkan muncul lagi dari kelahiran keturunan manusia-manusia yang masih hidup dalam daging ini. Mereka akan menikah di sana, terjadi perkawinan, lalu kelahiran generasi baru dalam kerajaan 1000 tahun damai, dan sebagian diizinkan Tuhan juga tidak percaya kepada Yesus, memberontak kepada Allah. Ini yang akan nanti dipimpin oleh iblis, melakukan pemberontakan terakhir ya, ketika iblis yang dipenjara 1000 tahun dilepaskan di akhir kerajaan 1000 tahun damai. Oke, ini ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Penjelasannya, pada waktu itu ketika kerajaan Sang Mesias Kristus di bumi ditegakkan, lihat Yoel 3:18, bangsa Yahudi akan menjadi utusan Allah sebagaimana dimaksudkan sejak semula, akan membawa banyak orang kepada Kristus. Angka 10, perbandingan 10 di sini dalam ayat ini menunjukkan sejumlah banyak kafir yang akan datang ya. Jadi dalam ayat-ayat yang saya sertakan nih, Kejadian 31 ayat 7, Imamat 26 ayat 26, Bilangan 14 ayat 22, lalu 1 Samuel 1 ayat 8 dan Nehemia 4 ayat 12, jemaat bisa buka-buka nanti di rumah. Di sana kita mendapati angka 10 dipakai sebagai perwakilan dari multitude ya, sekumpulan banyak orang. Jadi lanjutkan dulu. Sang Mesias di tengah-tengah bangsa Israel yang telah dipulihkan akan menjadi perhatian dan daya tarik bagi seluruh dunia. Orang-orang ketika melihat orang Yahudi begitu diberkati di dalam kerajaan mereka akan berkeras untuk datang dan bertemu dengan Sang Raja Juru Selamat. Coba bayangkan betapa indahnya gambaran ini. Karena Yesus memerintah langsung di tengah-tengah bangsanya, dengan kemuliaan yang gilang gemilang, maka setiap pribadi bangsa Yahudi yang ada dalam pimpinan Kristus memancarkan kemuliaan yang sama, ya, memantulkan kemuliaan dari Sang Raja Kristus, sehingga ketika ada seorang Yahudi terlihat oleh 10 orang yang mewakili banyak orang dari berbagai bangsa, mereka berebut untuk memegang kuat-kuat puncak jubah dia. Jadi kalau sekarang mayoritas di dunia berlomba-lomba membenci bangsa Yahudi, terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan dosa yang sekarang mereka lakukan, bangsa Yahudi, tapi ketika mereka sudah dipulihkan nanti, jadi bangsa yang benar-benar memantulkan kemuliaan rajanya, maka satu orang
Yahudi akan menyatakan kesaksian tentang sang raja mereka. Sehingga 10 orang dari berbagai bangsa berlomba-lomba memegang kuat-kuat punca jubahnya sambil berkata, "Oh, betapa kemuliaan memancar dari diri kamu." Satu orang Yahudi. Ini menunjukkan siapa raja yang memimpin kamu. Siapa raja yang memberkati kamu. Siapa raja yang melimpahi kamu dengan damai sejahtera yang sejati. Kami mau pergi bersama dengan kamu ke Yerusalem ya. Demikian. Nah, kalau kita tarik relevansinya dengan keberadaan gereja di bumi saat ini, seharusnya setiap orang Kristen pun seperti itu. Ketika orang Kristen datang di satu tempat, lalu orang banyak melihat dia, maka dia akan menjadi pantulan dari raja. Walaupun Kristus saat ini belum bertahta di dunia, di bumi, tapi Kristus sudah bertahta di hati kita. Ya. Pikiran Kristus, perasaan Kristus kita taruh dalam pikiran kita, perasaan kita. Jadi kita beroperasi dalam kehidupan kita sehari-hari mewakili Kristus. Kita memandang Alkitab, belajar kebenaran firman dari Alkitab untuk mengetahui tentang hal apapun, apa yang menjadi pikiran Kristus, apa yang menjadi perasaan Kristus. Ketika melihat dosa, Kristus merasa jijik. Seharusnya orang percaya kalau benar Kristus bertata dalam dirinya, di dalam hatinya, dia pun akan merasa jijik terhadap dosa. Tentu saja, karena kita masih hidup dalam daging ini, kita masih berbuat dosa. Tapi karena jijik dengan dosa bahkan yang kita lakukan sendiri, kita langsung hancur hati, lalu tersungkur memohon pengampunan dan bertobat di hadapan Allah. Itu seharusnya kehidupan orang Kristen. Ya. Kalau Kristus memiliki hati dan perasaan yang sukacita ketika berita Injil yang benar, firman apa adanya diberitakan, seharusnya itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Kristen, yang mengaku Kristus bertata dalam hatinya. Jadi gambarannya adalah seorang Yahudi dalam kerajaan 1000 tahun damai. Orang berlomba-lomba memegang puncak jubahnya. Ya. Jadi ini gambaran yang luar biasa tentang kerajaan 1000 tahun damai. Sekali lagi dari daftar 18 ayat yang saya bagikan minggu lalu, ayat yang pertama dan ayat yang terakhir atau teks Alkitab yang terakhir saya ambil, dan ini berkaitan langsung dengan Yerusalem dalam kaitannya dengan kerajaan 1000 tahun damai.